Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Azhar Niksahra. Aku dari kelas PSKM 24A dengan NIM 4243210050. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang sistem periode unsur. Nah, di sini ada tabel periode unsur. Di sebelah kanan seperti yang kita lihat itu ada tabel periode unsur ya. Yang dimana tabel periode adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan-susunan unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Tabel periodik terbagi dalam 4 blok, yaitu blok S, P, dan F. Dalam satu periode atau baris, di bagian kiri menunjukkan sifat logam, sedangkan untuk di kanan menunjukkan sifat non-logam. Selanjutnya ada periode. Periode adalah bagian baris horizontal pada tabel periodik kimia dengan tren horizontal yang lebih signifikan dibandingkan tren vertikal karena sulit dipahami. Selanjutnya ada golongan. Golongan pada tabel unsur-unsur kimia biasa juga disebut juga dengan istilah famili yang berarti bagian pada tabel periodik yang berbentuk kolom vertikal dengan tren periodik, bukan menggunakan golongan periode dan blok tertentu. Kemudian ada jenis logam. Ada logam biasanya berupa padatan yang berkilau dengan konduktivitas tinggi dan dapat membentuk alloy dengan bentuk logam lainnya untuk membentuk senyawa ion berupa garam dengan non-logam atau selain gas mulia. Yang kedua, non-logam biasanya berbentuk gas berwarna atau tidak berwarna yang bisa membentuk senyawa dengan bentuk non-logam lainnya secara kovalen. Kemudian, yang ketiga, metaloid biasanya bersifat di antara logam dan non-logam ataupun campuran dari kedua unsurnya. Selanjutnya ada keadaan materi. Hal lain yang juga menjadi pembeda dalam klasifikasi unsur kimia adalah wujud materi atau fase unsur tersebut, seperti cair, padat, atau gas dalam temperatur dan tekanan standar. Biasanya unsur yang berwujud padat memiliki temperatur konvensional dan tekanan atmosfer, beberapa berwujud gas. Sedangkan yang berwujud cair hanya brom dan raksa pada 0 derajat Celcius atau sekitar 32 derajat Fahrenheit dengan tekanan atmosfer normal. Kemudian ada titik lebur dan titik leleh, yang dimana titik lebur dan titik didih digunakan untuk mendefinisikan karakter unsur yang dinyatakan dengan derajat Celcius pada tekanan atmosfer tertentu. Sebenarnya, klasifikasi unsur berdasarkan titik lebur dan titik didih sudah diketahui. Namun, ada beberapa unsur radioaktif dengan jumlah sangat kecil belum diketahui. Helium atau He hanya memiliki titik didih dan tidak memiliki titik lebur pada penyajian konvensional karena tetap berada pada wujud cair, meskipun dalam keadaan nol mutlak pada tekanan atmosfer. Selanjutnya ada massa jenis, yang dimana klasifikasi tabel periodik juga seringkali menggunakan massa jenis pada temperatur dan tekanan standar sebagai karakter unsur kimia. Massa jenis kemudian dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik. Massa jenis biasanya juga dinyatakan untuk wujud gas pada temperatur pengukuran wujud tertentu. Misalnya, saat dicairkan atau dipadatkan, maka unsur gas memiliki massa jenis yang sama dengan unsur kimianya. Baik, sekian penjelasan tentang sistem periode unsur. Aku mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau terbata-bata. Aku minta maaf. Sekian penjelasan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.